mengenal phishing dan cara mencegahnya. Tugas kelompok Agenda 1 Analisa Isu Kontemporer. Pengampu materi Pak Tom Samonangan M.Hum. Phishing adalah upaya untuk memperoleh data informasi seseorang yang dilakukan dengan teknik pengelabuan. Data informasi yang menjadi sasaran phishing yaitu data pribadi, data akun, dan data finansial. Informasi data phishing yang diperoleh digunakan secara langsung untuk menipu korban atau bahkan dijual kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan akun. Aksi cybercrime ini benar-benar meresahkan dan berbahaya. Untuk itu, mari kita kenali jenis-jenis phishing. Jenis phishing ada dua. Yang pertama, email phishing atau sering disebut dengan clone phishing. Pada phishing jenis ini, serangan dilakukan melalui surat elektronik yang terlihat resmi dan mengandung attachment di dalamnya. Attachment ini kemudian digunakan untuk mengambil data dari si korban, untuk kemudian dikirimkan lagi ke tempat yang diinginkan oleh si pelaku. Jenis yang kedua dinamakan dengan spear phishing. Tingkat keberhasilan mencuri data pada jenis ini cenderung lebih tinggi, karena si pelaku memiliki target yang lebih spesifik. Mereka mencari dan mengenali data dari targetnya terlebih dahulu, sehingga si korban tidak akan curiga bahwa dirinya sedang diserang. Data yang biasanya diambil berupa password, nomor kartu kredit, nomor telepon, hingga nomor rekening bank yang biasanya dicantumkan korban pada layanan-layanan yang tersedia di internet, seperti media sosial, e-commerce, penyimpanan cloud, sampai pinjaman online. Yang ketiga, walling. Walling adalah langkah phishing yang tidak hanya mendekatkan individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi, misalnya bisnis, direktur perusahaan, manajer personil, dan lain-lain. Dengan demikian, jika tindakan walling ini berhasil, akan banyak keuntungannya yang bisa dimanfaatkan dari akses yang didapatkannya. Yang keempat, web phishing. Web phishing adalah upaya memanfaatkan web palsu untuk mengelabui calon korban. Website untuk phishing akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip halnya yang mirip. Hal ini disebut domain spoofing. Sebagai contoh, untuk menyerupai Niaga Hoster, domain yang digunakan pelaku phishing adalah niaga_hostermy.id. Kemudian, bagaimana sebuah aksi phishing dijalankan? Yang pertama adalah pelaku memilih calon korban. Tahap awal dari kegiatan web phishing akan dimulai dengan menentukan siapa calon korbannya. Pada umumnya, korban yang disukai adalah pengguna platform pembayaran online seperti PayPal, Oppo, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pelaku menentukan tujuan phishing. Setelah mendapatkan calon korban yang potensial, pelaku akan mulai memikirkan apa yang akan dicapai dari kegiatan web phishing yang dilakukan. Apakah akan menarget username dan password pengguna untuk menguasai akun, atau malah mendapatkan semua informasi korban melalui sebuah prosedur yang telah disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah pelaku membuat website phishing. Untuk melancarkan aksinya, pelaku akan mulai menyiapkan website palsu untuk melakukan aksi phishing. Mulai dari mendesain website palsu, memilih nama domain yang mirip dengan domain asli, hingga menyiapkan konten dengan tulisan yang meyakinkan. 4. Calon korban mengakses website phishing. Dengan tampilan website dan informasi yang meyakinkan, tidak sedikit calon korban akhirnya mengakses website tersebut. Biasanya, para pelaku mengajak calon korban melalui email yang disebarluaskan via SMS atau akun media sosial. 5. Calon korban mengikuti instruksi pelaku. Inilah kunci dari terjadinya aksi phishing. Biasanya, korban akan mengikuti instruksi pelaku. Saat itulah, semua informasi pribadi korban berhasil dimiliki para pelaku. 6. Data korban akan dimanfaatkan. Jika data korban berhasil dimiliki, maka data korban akan dimanfaatkan untuk menjalankan aksi-aksi kejahatan yang tentunya akan merugikan para korban-korban aksi phishing. 9 tips agar tidak menjadi korban phishing. Yang pertama, selalu update informasi terkait phishing. Ikutilah berita perkembangan phishing dengan baik. Milikilah rasa ingin tahu apabila ada tentang keamanan insiden, seperti misalnya kebocoran data pelanggan aplikasi belanja online. Yang kedua, selalu cek siapa pengirim email.
Berhati-hatilah ketika mendapat email dari pengirim yang mencurigakan. Anda harus ekstra waspada jika isi email terkait perubahan data. Yang ketiga, jangan asal klik link yang diterima. Pastikan dulu linknya aman. Pastikan keamanan website yang diakses. Jangan kunjungi website yang tidak aman, terutama website yang akan memproses data pribadi atau finansial. Hanya lakukan transaksi pada website yang menggunakan SSL saja, yaitu website yang ditandai dengan penggunaan protokol HTTPS. 5. Gunakan browser versi terbaru. Sarana Anda untuk melakukan aktivitas online adalah browser. Jadi, selalu gunakan versi browser terbaru yang dapat melindungi keamanan data dan privasi Anda. 6. Waspada ketika dimintai data pribadi. Pada dasarnya, jangan pernah memberikan data pribadi Anda ketika mengakses sebuah website, kecuali website tersebut memang resmi dan data Anda dibutuhkan untuk menjalankan proses transaksi. Sebagai contoh, terdapat beberapa toko online yang hanya melayani pembelian dari anggota yang sudah terdaftar. Namun, ada juga yang memperbolehkan transaksi pembelian tanpa harus login. Apapun pilihan Anda, lakukanlah yang paling memberikan dampak keamanan minimal. 7. Cek akun online Anda secara rutin. Kita sering melakukan registrasi ke berbagai situs dan kemudian tidak menggunakannya lagi. Maka, hapus akun dan data Anda atau lakukan perubahan password secara berkala. Kedelapan, gunakan verifikasi 2 langkah. Jika pelaku phishing sudah menemukan username dan password, tetapi tidak dapat memasukkan kode verifikasi 2 langkah, platform tidak akan melanjutkan proses. Kesembilan, lakukan scan malware secara berkala. Karena ketika mendownload file tertentu, bisa saja Anda sedang mengunduh malware yang akan bekerja di komputer secara rahasia. Gunakan software anti-malware dan segera hapus skrip yang mencurigakan yang bisa mencuri informasi pribadi Anda. Cara mengatasi phishing di website WordPress. 1. Gunakan plugin untuk membersihkan malware phishing agar pelaku phishing tidak memanfaatkan website Anda untuk mencuri data para pengunjung website. Contohnya Malcare, yang merupakan plugin anti-malware yang memiliki fitur instant removal yang mampu mendeteksi adanya serangan malware dan lalu menghapusnya secara otomatis. 2. Selalu update WordPress ke versi terbaru untuk menambah celah keamanan. Untuk lebih mudah, manfaatkanlah fitur Automatic Update WordPress pada menu WordPress Management. 3. Pasang sertifikat SSL untuk keamanan website. Jika ingin keamanan transaksi di sebuah website Anda terjamin, maka segera pasang sertifikat SSL di website WordPress Anda. Dan yang keempat, lakukan manajemen pengguna dengan benar. Jika website WordPress Anda dikelola banyak orang, lakukan manajemen pengguna dengan baik dengan tidak memberikan hak akses admin ke semua orang. Jadi, selalu lakukan upaya terbaik agar terhindar dari kejahatan online.